Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam. Mohon izin rekan-rekan, mohon izin Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 2 kelas TD26 akan menjelaskan mengenai sistem informasi penyusunan analisis dampak lalu lintas atau yang sering kita sebut Andalalin. Di sini kami beranggotakan dengan 4 orang. Yang pertama ada Taruni Remaja Diana Hanantika Pratiwi, yang kedua ada Taruna Remaja Dominikus Alvaris Hayon, dan yang ketiga dengan saya sendiri Taruna Remaja Ferdika Aulia Kimas, dan yang terakhir ada Taruna Remaja Verly Budianto. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai flowchart tenaga penyusun Andalalin. Yang pertama yaitu dimulai dari pengembang atau pembangun melakukan survei ke tempat rencana pembangunan. Setelah survei dilakukan, maka akan menghasilkan apakah bangkitan lalu lintas rendah, sedang, ataupun tinggi. Jika bangkitan lalu lintas rendah, maka langsung menyusun standar teknis penanganan dampak lalu lintas. Dan selanjutnya melakukan penyusunan dan menyampaikan dokumen hasil Andalalin tersebut. Dan yang terakhir, baru sistem Andalalin menerima dokumen hasil Andalalin itu. Dan selanjutnya, jika bangkitan lalu lintas sedang, maka tenaga ahli akan menyampaikan rekomendasi teknis penanganan Andalalin. Baru menyusun dan menyampaikan dokumen hasil Andalalin tersebut ke pengembang atau pembangun. Baru dapat menerima dokumen hasil Andalalin tersebut. Dan yang terakhir, apabila bangkitan lalu lintas tinggi, maka tenaga ahli menyampaikan persetujuan teknis Andalalin kepada pengembang ataupun pembangun. Lalu pembangun menyusun dan menyampaikan dokumen hasil Andalalin tersebut. Baru dapat menerima dokumentasi hasil Andalalin tersebut dapat diterima oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur, maupun Menteri. Next. Berikut dasar hukum dari sistem informasi dan penyusunan Andalalin. Yang pertama, yaitu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 yaitu mengenai manajemen dan rekayasa analisis dampak dan manajemen kebutuhan lalu lintas. Lalu lanjutkan dengan peraturan menteri. Di sini ada peraturan Menteri Perhubungan nomor PM nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Lalu di sini ada juga peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 11 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perhubungan nomor perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 75 tahun 2015 yaitu tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan peraturan Dirjen Hubdat atau peraturan Dirjen Perhubungan Darat dengan nomor SK 2012-KP.108-D DRJD garing 2015 yaitu tentang kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas. Lalu di sini ada juga surat edaran dari Dirjen Hubdat yaitu surat edaran yang pertama, surat edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor SE yaitu 05-LT.508-DRJD garing 2015 tentang pengawasan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas. Dan yang terakhir ada surat edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor yaitu SE 03-LT508-DRJD garing 2016 mengenai penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
Barulah kita beralih ke pengertian analisis dampak lalu lintas atau andalin tersebut. Di sini yaitu Peraturan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Yaitu ada di pasal 1 di angka 7. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas biasanya dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani atau lalu lintas yang ada existing ditambah lagi lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Next, selanjutnya. Bisa dilanjutkan oleh rekan Diana. Silakan. Siap, terima kasih rekan Dika. Untuk selanjutnya, maksud dan tujuan Andalin. Secara operasional, maksud dari Andalin ini memberikan rekomendasi penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap dampak dari rencana pengembangan, kegiatan, dan atau usaha di suatu kawasan, sehingga kinerja jaringan jalan atau level of service pada kawasan tersebut tidak menurun secara signifikan. Untuk selanjutnya, tujuan dari Andalin sendiri yang pertama yaitu menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. Yang kedua, menganalisis kinerja jaringan jalan pada kawasan rencana pengembangan, baik pada kondisi existing saat pekerjaan maupun pasca pembangunan. Yang ketiga, mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari dampak pembangunan yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan dan peningkatan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal. Lalu lintas menerus baik berupa penataan akses jalan, area parkir, penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas, atau penataan angkutan umum sebagai dampak pembangunan pusat kegiatan pada ruas jalan tersebut. Untuk selanjutnya, ruang lingkup penyusunan Andalin. Ruang lingkup penyusunan Andalin ada 3. Yang pertama yaitu ruang lingkup lokasi, yang kedua ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup dari pekerjaan yang akan dilakukan dalam studi analisis dampak lalu lintas meliputi yang pertama, pengumpulan data sekunder ringkasan rencana pembangunan yang berisi resum data perjalanan atau tingkat bangkitan perjalanan dan asal tujuan perjalanan dari studi sebelumnya. Yang kedua, pengumpulan data primer kondisi prasarana lalu lintas atau jalan dan persimpangan, dan tata guna lahan di sepanjang jalan, pencacahan lalu lintas, pengukuran kinerja lalu lintas, dan kecepatan existing, serta tingkat bangkitan perjalanan. Yang ketiga, analisis kondisi existing daerah studi yang meliputi lokasi pembangunan, kondisi infrastruktur transportasi, dan kondisi lalu lintas. Yang keempat, penaksiran kondisi lalu lintas sebelum dan sesudah rencana pembangunan, yang dimulai dengan analisis bangkitan lalu lintas, sebaran lalu lintas, dan pembebanan lalu lintas, serta pendekatan mikro rekayasa lalu lintas. Kemudian yang terakhir yaitu upaya penanggulangan yang berisi penanggulangan kondisi lalu lintas pada persimpangan, ruas jalan, akses keluar masuk, dan sirkulasi kendaraan pada lokasi pembangunan. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup analisis yang meliputi A. Estimasi bangkitan perjalanan rencana pembangunan dengan jumlah unit maupun luasan dari bangunan rencana yang masuk dan keluar dari lokasi, yang kemudian dilakukan konversi menjadi satuan mobil penumpang per jam sibuk. Yang B, metode pendekatan yang digunakan adalah model transportasi 4 tahap atau 4-step model, yaitu bangkitan atau tarikan perjalanan, trip generation atau attraction, penyebaran perjalanan atau trip distribution, pemilihan modal split, dan pembebanan perjalanan atau trip assignment. Yang C,
proses pemodelan bangkitan atau tarikan perjalanan menggunakan metode bangkitan dan tarikan perjalanan, serta proses distribusi perjalanan menggunakan metode konvensional, yaitu pembentukan suatu MAT atau matrik asal tujuan menggunakan volume lalu lintas. Yang D, proses pembebanan perjalanan dilakukan dengan bantuan software aplikasi program transportasi untuk mempercepat analisis pembentukan pohon lintasan atau path tree dan perhitungan volume lalu lintas pada tiap ruas jalan. Yang E, skenario pemecahan masalah lalu lintas yang nantinya digunakan adalah dengan mempertimbangkan kondisi masalah yang akan ditimbulkan dari rencana pembangunan yang dilakukan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Dominikus. Kita masuk pada bagian ketentuan analisis dampak lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 11, penyusunan andalalin wajib dilaksanakan sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas untuk pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, serta infrastruktur yang meliputi sebagai berikut. Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, pengembangan atau pembangunan diwajibkan menyampaikan dokumentasi hasil andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun andalalin. Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang, pengembangan dan pembangunan diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis dan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi kompetensi penyusunan andalalin. Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah, pengembangan atau pembangunan diwajibkan untuk yang pertama, memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri, dan yang kedua, menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan. Next slide. Dalam penyusunan sistem informasi analisis dampak lalu lintas atau si andalalin, harus terlebih dahulu kita pahami prosedur dan perihal-perihal yang diperlukan dalam pembuatan dari andalalin tersebut. Di antaranya yang pertama adalah dokumen terkait yang diperlukan, yang kedua mengkaji dan melakukan survei lapangan, yang ketiga rapat bersama Dinas Perhubungan dan konsultan ahli transportasi, yang keempat sidang dengan tim evaluasi dan konsultan, yang kelima membuat draft andalalin, dan yang terakhir membuat rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan Perli Budianto. Baik, di sini kita akan membahas tentang penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Pada pasal 8 Permenhub nomor PM 75 tahun 2015 yang berisi tentang 1. Pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melakukan analisis dampak lalu lintas. 2. Dalam melakukan analisis dampak lalu lintas, pengembangan atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. 3. Lembaga konsultan harus berbadan hukum. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor SE.038-LT.508-DRJD-2016 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Karena masih minimnya tenaga ahli yang bersertifikat andalalin, maka para pengembang atau pembangun dapat menggunakan konsultan yang memiliki tenaga ahli yang berlatar belakang bidang perencanaan transportasi, manajemen, dan rekayasa lalu lintas. Next. Sertifikat tenaga ahli penyusunan andalalin. A. Tenaga ahli lembaga konsultan analisis dampak lalu lintas wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas. B. Untuk memperoleh sertifikat, tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta uji kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas. C. Sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau produser penerbit sertifikat diatur dalam Perdirjen Hubdat nomor SK.2012-KP.108-DRJD-2015 tentang kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas. D. Uji kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas dikenakan biaya
sebagai penerimaan negara bukan pajak atau BNPB. Pengenaan BNPB diatur dalam PP nomor 15 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri. Next. Hasil analisis dampak lalu lintas. Pasal 49 PP 32 tahun 2011 yang berisi tentang hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembangan atau pembangunan untuk memperoleh A. Izin lokasi, B. Izin mendirikan bangunan, atau C. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. Pada pasal 12 Permenhub nomor PM 75 tahun 2015 yang berisi tentang hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh A. Izin lokasi, B. Izin mendirikan bangunan, atau C. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya atas paparannya. Mungkin kita sudah di penghujung, mungkin juga sudah sekian dari paparan dari kami, kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas ini, dan juga harapan kami untuk teman-teman ataupun rekan-rekan yang sudah menyaksikan video dari kami, harapan kami itu memberikan saran yang untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin sekian dari kami, dari kelompok 2, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.